فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-44. Bab man sabbad dahra faqad adzallah. Terkait hukum mencela waktu. Kemarin ada berapa perincian hendaknya Ali? Ada 3 perincian. Yang pertama, syirik akbar. Bagaimana itu? Bila dia meyakini bahwasanya waktu itulah yang menimpakan keburukan, waktu itu sendiri yang menimpakan musibah-musibah, maka ketika mencela waktu dalam keadaan meyakini seperti itu jatuh dalam syirik akbar. Firqah yang berkeyakinan seperti ini dinamakan apa? Indah Ukasha yang menyatakan bahwasanya waktu itulah yang menetapkan keputusan, yang mengatur hidup mati semuanya, waktu sendiri yang mengaturnya. Tidak ada keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan duhriyah, dari firqah duhriyah. Kemudian perincian yang kedua, Pak Badri. Hukum yang kedua, apa? Hukumnya muharram. Yang kedua, mencela waktu hanya sebatas karena itu adalah waktu terjadinya musibah yang menimpa dia. Tanpa ada keyakinan bahwasanya waktu itulah yang menimpakan musibah, maka ini hukumnya haram. Karena waktu adalah ciptaan Allah. Sehingga ketika mencela waktu, hakikatnya mencela zat yang telah menciptakan dan mengaturnya. Kemudian hukum yang ketiga, Pak Imam. Hukum yang sifatnya boleh apa itu? Hanya sekedar mengabarkan suatu kejadian atau keburukan yang terjadi pada suatu zaman atau waktu. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang dibawakan di sini, wa fis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله تعالى يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Dan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fis sahih, ini umum mencakup Sahih Bukhari dan Muslim, dan dalam hadis kita kedua-duanya, yaitu dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman
dan ini menunjukkan hadis tersebut hadis qudsi. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan perkataan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'dhin ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Dan telah kita lewati bahwasanya aziyah tidak melazimkan tadarrur, tidak melazimkan adanya kemadaratan yang menimpa Allah Subhanahu wa taala, mengganggu, menyakiti. Dia mencela waktu padahal aku adalah zat yang mengatur waktu. Ya subbud dahra wa ana dahru. Dan aku adalah, di sini ya kawan, ada kalam yang mahdzuf. Dan ini wajib untuk didatangkan. Wa ana dahru ay wa ana mudabbirud dahri. Dan aku adalah pengatur waktu. Baik. Karena konteks hadis menunjukkan demikian, juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mengatur perjalanan waktu. Sehingga makna wa ana dahru yaitu wa ana mudabbiru ad-dahri. Aku adalah pengatur waktu. Bukan Allah itu adalah waktu itu sendiri, bukan. Tapi Allah adalah pengatur waktu. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan malam dan siang, berjalan dengan teratur sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tangankulah pengaturan perkara. Semua perkara-perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia berhak untuk mengaturnya, memanjangkan siang dari malam, terkadang memanjangkan malam dari siang sesuai dengan kehendaknya. Wa fi riwayatin, dan pada sebagian riwayat yaitu riwayat Muslim, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela waktu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pengatur waktu. Di sini juga sama, akhwan. Fa innallaha huwad dahru, harus ada kalimat yang ditakdirkan, yang mahdzuf di situ, yaitu fa innallaha huwa mudabbirud dahri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah pengatur waktu. Dan yang demikian ini bukan kemudian membawa makna kepada kalam yang berupa majaz, tidak. Tapi ini makna secara hakiki, karena memang konteks perkataan menuntut demikian. Sebab kalau dikatakan Allah itu adalah ad-dahru, maka ini kalam akan menjadi batil. Sebab konsekuensinya bahwasanya Allah zat yang mengatur, dia juga yang diatur, maka ini batil. Juga di sisi yang lain, bahwasanya ad-dahru tidak bisa untuk menjadi nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Sebab yang pertama, tidak terkandung kriteria husna padanya. Tidak terkandung sifat yang bisa dipetik darinya. Kemudian juga ad-dahru itu sendiri isim yang jamid. Isim yang jamid, yang tidak ada kandungan makna yang bisa dipetik darinya, kecuali bahwasanya itu menunjukkan waktu. Sedangkan nama-nama Allah itu diambil dari isim yang mushtaq. Taib. Fihi masail alula an-nahyu an sabbid dahri. Pada bab ini ada beberapa masail. Yang pertama, larangan dari mencela waktu. Dan telah kita berikan contoh pada pertemuan yang lalu bagaimana syair-syair sebagian mereka-mereka yang tidak memiliki kekokohan agama terkadang ungkapannya cacian, makian terhadap waktu.
Nah, waktu engkau kejam, nah, taib, dan seterusnya. Dengan perincian 3 yang telah disebutkan di depan. Atsaniyah tasmiyatu adzan lillah. Tasmiyatuhu adzan lillah, dinamakannya mencela waktu itu sebagai bentuk adiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Kemudian ada makhluk dari makhluk-makhluk yang lain yang mencela hal tersebut, maka ini celaan itu hakikatnya sampai kepada zat yang menciptakannya. Ini maksud adiyah dalam hadis ini. Dan bukan berarti Allah termandarati karena itu, karena tidak ada satupun yang bisa memandarati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang itu memandarati diri sendiri. Ats-tsalitsah at-ta'ammulu fi qawlihi fa innallaha huwad dahru. Perhatikan pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwad dahru. Kalau kita perhatikan di sini, kita dapati bahwasanya maknanya adalah bahwa Allah dialah yang mengatur, yang membolak-balikkan waktu. Malam berganti siang, siang disusul malam, dan seterusnya. Jadi bukan maksudnya bahwasanya Allah itu adalah waktu itu sendiri. Ar-rabi ayat terakhir, annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsidhu biqalbih. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang keempat, bahwasanya terkadang seseorang bisa masuk kategori orang yang mencela, sabban, dia mencela, mencaci, walaupun dia tidak memaksudkan dengan hatinya. Ini diambil dari hadis yu'dzin ibnu Adam yasubbud dahra. Nah, anak Adam telah menyakitiku. Dia mencaci waktu. Tidak disebutkan di situ bahwasanya si makhluk yaitu Bani Adam itu memaksudkan untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena dia hanya mencela waktu. Tapi karena waktu adalah ciptaan Allah dan Allah yang mengaturnya, maka hakikat celaan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita ketahui bahwasanya hamba terkadang tanpa sengaja dia telah mencela Allah Tabaraka wa taala. Ini sangat jelas. Sebagaimana kita akhwan, terkadang kita ingin melakukan sesuatu, pada hakikatnya ternyata jatuhnya pada keburukan. Ingin memuji tapi ternyata jatuhnya malah mencaci. Tidak memaksudkan itu, tapi muncul sesuatu yang buruk karena perbuatan yang tidak dibangun di atas ilmu. Dari sini kita ketahui pentingnya ilmu, sehingga seorang dalam bertindak, dalam berucap, dia bisa sesuai dengan tatanan syariat. Baik. Ini bab yang ringkas, bab yang ke-44. Nah, inti dari bab ini yang antum harus ingat tentang perincian hukum dari mencela waktu. Kemudian bantahan atas mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya ad-dahru adalah nama bagi Allah. Kita katakan yang pertama, ad-dahru isim jamid, dan nama-nama Allah tidak bisa diambil dari isim jamid. Kemudian yang kedua, kalau ad-dahru dijadikan sebagai asmaul husna, maka konsekuensinya bahwa al-muqallib huwal muqallab, bahwasanya zat yang mengatur dialah yang diatur, maka ini konsekuensi yang batil. Dan ini cukup untuk menunjukkan kebatilannya. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.